you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ratnasari, kelas 5E, angkatan 18, dengan NPM 183510238 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya membuat program sederhana, yaitu membuat sistem untuk menginput data dari mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dengan judul Sistem Input Data Fakultas Teknik. Pertama, di sini saya membuat tampilan interface dari masing-masing formnya. Di sini saya menggunakan 4 form, di mana form yang pertama itu untuk home, lalu form kedua untuk mahasiswa, di form ketiga untuk dosen, lalu di form keempat untuk mata kuliah. Di form pertama, di sini ada label dan button. Button ini ada button untuk menginput data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di sini saya memberi fungsi dari masing-masing button. Jadi, fungsinya apabila kita klik button pertama, yaitu button mahasiswa, input data mahasiswa, maka dia akan ke form 2. Form 2 ini form mahasiswa. Lalu kita klik button input data dosen atau button 2, maka dia akan ke form 3, yaitu form dosen. Diklik button ketiga, dia akan ke form 4, maka ini akan ke form mata kuliah. Lalu di form 2 ini form mahasiswa. Jadi di sini ada label, text box, button, sama data grid view. Nah, di sini saya membuat fungsinya. Yang pertama itu kita harus mendefinekan header sesuai properti yang dibuat gitu. Di sini kan ada propertinya NPM, KTP, nama, kelas, dan alamat. Lalu di sini saya membuat variabel dari array list-nya. Lalu di sini menyimpan teksnya ke variabel untuk disimpan di objek. Nah, karena ini merupakan form mahasiswa, maka di sini saya membuat kelas mahasiswa. Isinya sesuai dengan properti yang dibuat tadi. Ini. Lalu di sini saya membuat tree case-nya. Apabila nanti ada kesalahan atau error, maka dia akan tampil. Jadi gini, apabila data itu belum diisi semua, maka akan ada pesan, isi semua data. Akan ada warning, isi semua data. Lalu di sini membuat fungsi dari text box-nya agar dia bisa diisi hanya angka saja. Jadi hanya untuk NPM dan di KTP. Di sini NPM dan KTP. Jadi apabila kita mengisi ini, maka dia harus berupa angka, tidak bisa berupa huruf. Karena di sini kita setnya, nih. Di sini kita bikin, jika tidak menginputkan angka, maka dia tidak akan terisi. Maka nilai tidak true, tidak terisi ya. Nah, jadi untuk form 3 dan 4 itu sama seperti ini, yang membedakannya hanya kelas dan propertinya aja. Di form 3 ini kan infonya hanya dosen, maka propertinya sesuai, yaitu ini NIDN, lalu KTP, agama, tempat tanggal lahir, nama alamat. Lalu untuk kelasnya sesuai sama propertinya. Lalu di form 4 ini untuk input data mata kuliah. Seperti ini. Nah, propertinya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi. Maka, kelasnya juga sama seperti propertinya. Kita jalankan programnya. Oke, kita input data mahasiswanya. Di sini kita isi NPM-nya 1835 10 238. Nama,
Eka Ratnasari. KTP kita isi asal aja. Alamatnya Markoyan. Kelas 5C. Oke, kita klik submit. Oke, maka datanya akan tampil di sini. Lalu kita isi input data dosen. Misalnya ini, nomor KTP-nya ini, namanya Eka Ratnasari, tempat lahir, Pekanbaru, alamat Markoyan. Kita klik submit. Oke, datanya akan tampil di sini. Lalu kita input data mata kuliah. Kodenya misalnya TI001. Nama bukunya basis data 1. Misalnya deskripsinya itu sudah mengambil. Oke, kita klik submit. Maka dia akan tampil seperti ini. Lalu apabila ada data yang tidak terisi, misalnya seperti ini, nama kuliah, basis data 1, deskripsi belum. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Isi semua data. Karena tadi kita sudah mengatur di sini, di form ini, mana ya? Oh, ini. Karena kita sudah mengatur di sini. Jadi apabila data itu belum terisi semua, maka akan muncul isi semua data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.